Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul merek dan logo usaha. Anggota kelompok kami terdiri dari 5 orang. Yang pertama ada saudari Anggi Lintang Mawarni. Yang kedua ada saudara Aditya Putra Fatir Nugroho. Yang ketiga ada saudari Hani Azuri Maharani. Yang keempat ada saudari Maulidatun Nafila. Dan yang kelima ada saudara Muhammad Yusuf. Di sini kami akan menjelaskan apa definisi dari merek dan logo usaha. Yang kedua, apa pentingnya merek dan logo bagi perusahaan. Yang ketiga, apa manfaat dari merek dan logo. Yang keempat, bagaimana cara membuat merek usaha yang menarik. Dan yang kelima adalah apa jenis-jenis dari logo. Selanjutnya, definisi dari merek dan logo usaha akan dijelaskan oleh saudari Maulidatun Nafila. Definisi merek dan logo usaha. Merek dan logo adalah nama atau simbol yang diasosiasikan dengan produk atau jasa dan menimbulkan arti psikologis atau asosiasi. Inilah yang membedakan antara produk dan merek. Produk adalah sesuatu yang dibuat di pabrik, namun yang sesungguhnya dibeli oleh pelanggan adalah mereknya. Merek bukan hanya apa yang tercetak di dalam produk atau kemasannya, akan tetapi termasuk apa yang ada di benak konsumen dan bagaimana konsumen mengasosiasikannya. Logo sendiri merupakan salah satu produk atau sesuatu hal yang dapat didaftarkan ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, di mana banyak kasus yang beredar terkait dengan peniruan daripada bentuk logo atau tulisan yang ada di dalam logo itu sendiri. Pentingnya merek dan logo bagi perusahaan. Yang pertama, sebagai identitas atau kode perusahaan yang membedakannya dengan produk pesaing, sehingga mudah mengenali dan melakukan pembelian ulang. Bayangkan jika suatu produk tidak memiliki merek, konsumen pasti kesulitan untuk mendapatkannya. Untuk satu jenis produk saja pasti memiliki beragam merek, misalnya produk bedak atau compact powder. Ada yang bermerek Wardah, Viva, dan lain sebagainya. Yang kedua, sebagai alat promosi yang menonjolkan daya tarik produk, atau misalnya dengan bentuk desain dan warna-warna yang menarik. Dengan desain logo dan nama merek yang unik, akan memudahkan proses pemasaran produk melalui berbagai iklan dan promosi. Tanpa adanya merek, akan sulit bagi Anda untuk memasarkan produk. Yang ketiga, untuk membina citra atau image, yaitu dengan memberikan keyakinan jaminan kualitas serta bernilai tertentu pada konsumen. Citra produk dapat terbentuk dengan adanya merek. Produk akan dinilai baik oleh konsumen jika bercitra baik. Citra sendiri ditonjolkan melalui merek. Dan yang terakhir, untuk mengendalikan dan mendominasi pasar. Konsumen pasti akan lebih memilih produk bermerek daripada yang tidak dengan berbagai alasan, termasuk jaminan kualitas dan lain sebagainya. Itulah mengapa merek dapat mengendalikan pasar. Tujuan merek di atas perlu dipahami agar bisnis yang Anda jalankan dapat mendatangkan banyak keuntungan. Manfaat dari merek dan logo. 1. Membuat brand lebih mudah dikenal. 2. Mampu membedakan jenis produk dalam suatu usaha.
Ciri khas produk menjadi hal penting untuk dilakukan karena untuk membedakan antara produk Anda dengan brand lain. 3. Untuk mempengaruhi psikologi pelanggan. Selanjutnya, cara membuat merek usaha yang menarik. Ada beberapa hal yang dapat kita lakukan agar dapat membuat merek usaha kita menjadi menarik. 1. Nama, logo, riset, warna, bentuk, tipografi, keseimbangan, selera, opini, dan grafik. Yang ke-11 yaitu bentuk. Bentuk di sini bisa kita misalkan seperti botol kaca Coca-Cola yang pada akhirnya membentuk sebuah identitas hak merek yang cukup kuat. Tak jauh berbeda dengan bentuk produk Apple yang mulai dari iPhone, iPod, hingga iPad yang meskipun selalu bervariasi namun tetap mengesankan dengan bentuk minimalis, elegan yang menjadi ciri khasnya. Yang ke-12 yaitu warna. Bagi beberapa merek, warna bisa melambangkan identitas hak merek tersebut. Sebut saja seperti Grand Space, yang sesuai dengan warnanya selalu menggunakan warna-warna alami dan natural, seperti hijau dan coklat. Selain itu, ada juga contohnya seperti Coca-Cola dengan background atau latar belakang pada identiknya yaitu warna merah. Meskipun hal itu berkaitan dengan warna maskapai atau Air Asia dan Palang Merah Internasional. Dan yang ke-13 yaitu suara. Suara di sini dapat merupakan jingle. Jingle di sini maksudnya adalah suatu gambaran dari sebuah iklan yang direalisasikan dalam bentuk musik. Di dalam jingle ini harus terdapat makna atau pesan-pesan yang terkait dengan apa yang ingin diiklankan atau dipromosikan. Apalagi jika kita menggunakan ambasador untuk mengenalkan slogan merek kita. Yang ke-14 yaitu aroma. Pada elemen yang satu ini mungkin jarang disadari oleh banyak orang. Namun pada kenyataannya perpaduan antara aroma mawar, melati, dan musk dari channel nomor 5 telah dipatenkan menjadi merek dagang. Dan yang ke-15 yaitu cita rasa. Contohnya seperti Kentucky Fried Chicken. Itu memberikan pernyataan bahwa ayam gorengnya miliknya itu memiliki keistimewaan, yaitu cita rasa yang berbeda karena diracik dari 11 bumbu dan rempah rahasia terbaik. Ini sebagai bukti bahwa cita rasa juga termasuk dalam elemen merek. Yang ke-16 yaitu mungkin seperti merek Lamborghini yang memiliki mobil dengan bukaan pintu ke atas, bukan ke samping seperti mobil pada umumnya. Adapun mobil lain dengan model seperti itu tentunya tidak. Nyatanya pergerakan yang sangat unik ini menjadi identitas yang kuat yang membedakan Lamborghini dengan produsen mobil lainnya. Ekuitas merek dan brand awareness bisa dilihat dari perbedaan dan manfaat atau benefit, bentuk, kemudahan penggunaan, harga atau praktis. Hal ini yang pasti meyakinkan konsumen bahwa kita menawarkan sesuatu yang luar biasa. Yang selanjutnya ada jenis-jenis dari logo. Ada 7 jenis logo yang harus kita ketahui sebelum membuat logo. Yang pertama, wordmark logo. Wordmark logo merupakan logo yang dibentuk hanya dengan menggunakan teks nama perusahaan sebagai tanda pengenalnya tanpa menambahkan ornamen berupa simbol ataupun lainnya. Dalam logo ini, perusahaan menyampaikan filosofinya dengan memainkan jenis teks dan warna, dan terkadang perusahaan juga menyisipkan pesan khusus dalam white space. Yang kedua ada pictorial mark logo. Pictorial mark logo merupakan logo yang dibuat dengan menggunakan simbol atau gambar yang unik dan tentunya berkaitan dengan identitas perusahaan. Dalam logo ini, ada kalanya ditambahkan juga nama perusahaan sebagai elemen pendukungnya. Dan yang ketiga ada abstract mark logo.
yang pada dasarnya abstrak merek logo memiliki sedikit prinsip yang sama dengan pictorial merek logo. Kedua jenis logo ini sama-sama menggunakan gambar sebagai elemen utamanya. Namun, abstrak merek logo biasanya menggunakan bentuk atau simbol yang abstrak dalam menyampaikan filosofi perusahaan. Letter from logo. Letter from logo merupakan logo yang dibuat dengan menggunakan satu atau dua huruf inisial perusahaan yang sudah dibentuk sedemikian rupa sebagai elemen utama dan ditambahkan gambar atau bentuk lain sebagai elemen pendukungnya. Emblem logo. Logo jenis ini banyak ditemukan pada logo klub-klub sepak bola juga perusahaan otomotif. Karakter atau maskot logo. Sesuai dengan sebutannya, logo jenis ini menggunakan maskot sebagai elemen utamanya. Web 2.0 logo. Logo jenis ini biasanya digunakan oleh perusahaan-perusahaan yang merupakan website atau aplikasi sebagai jasanya. Web 2.0 logo merupakan logo yang dibuat dengan efek emboss sehingga terdapat efek timbul 3D. Sekian, terima kasih dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.